Shalom semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Eh, Apa kabar? Kiranya semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita selalu. Selamat bergabung dalam ibadah online PDMNC Center. Kita mau sama-sama beribadah, kita mau sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Mari kita awali bersama-sama dengan doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau siang hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah, menaikkan pujian dan penyembahan bagi Engkau. Tuhan, kami mau tetap bersuka cita apapun keadaan kami Tuhan. Kami mau tetap mengarahkan pikiran mata hati kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau mulai dan kami menserahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama dalam hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan sekali lagi, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau layak ditinggikan ya Bapa. Kami mau tenangkan hati kami Tuhan, kami mau diamkan suara di dalam hati kami. Kami mau diam duduk mendengarkan suara-Mu, firman-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu Pendeta Jacqueline Selose. Biar Engkau urapi dia, biar Engkau urapi kami. Untuk kami siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kami persilakan Ibu Pendeta Jacqueline untuk menyampaikan firman Tuhan siang hari ini. Halo semuanya, halo. Saya berharap bisa mendengar suara saya. Iya, halo. Jelas Bu Jacqueline, Iya jelas ya. silakan. Iya. Salam sejahtera semuanya. Senang sekali boleh berkumpul sekalipun lewat online service. Tapi saya percaya bahwa firman Allah berkata ketika umatnya beribadah, kita sungguh-sungguh boleh mengalami perjumpaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan dalam hadiratnya, saudara. Baik, ada sebelum saya ingin share sedikit, saya ingin menaikkan sebuah pujian bagi Tuhan. Saya percaya kebaikan Tuhan itu akan selalu ada buat kita, saudara. Sampai kapanpun kesetiaannya itu tidak pernah tergantikan, akan selalu ada buat kita. Saya tidak tahu hari ini kita ada di musim apa, saudara, dalam keadaan apa. Mungkin beberapa di antara kita juga mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kurang enak, saudara. Tapi sampai hari ini kita diberi anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, kekuatan yang tidak ada batasnya. Give you praise, O God. Ada sebuah lagu yang saya tulis. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Tak pernah berhenti kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu,
Yesusku, Kau segalanya. Yang tahu lagu ini boleh sama-sama. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Siang hari ini kami bersyukur, kami percaya kami punya Tuhan yang sangat luar biasa. Kami percaya anugerah-Mu itu lebih dari hidup buat kami, Tuhan. Sebab itu hari ini kami datang berkumpul dalam hadirat-Mu, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin bersyukur kepada-Mu, Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, dan Engkau terlalu baik buat kami. Tidak akan pernah habis kami berharap kepada-Mu, Tuhan. Tidak akan pernah berhenti kami menyembah-Mu, Tuhan. Terima kasih, tidak akan pernah berhenti kami datang mencari Engkau, beribadah kepada Engkau. Karena kami tahu hanya dalam Engkau sumber segala-galanya, Tuhan. Kami sangat terbatas. Kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau. Siang hari ini Engkau mendatangi setiap kami dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Kau Bapa yang sangat baik, Kau Bapa yang sangat luar biasa. Demi nama Yesus. Hanya tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya, Tuhan. Terima kasih. Saya percaya bahwa kekuatan yang hari ini kita terima itu semua datang dari Tuhan, saudara. Hari ini kita ada di musim-musim yang sangat sulit, musim-musim yang mungkin belum pernah ada, yang kalau saya secara pribadi melewati, saudara. Tapi saya selalu melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan secara singkat tentang bagaimana menjaga kemurnian hati, saudara. Menjaga kemurnian hati, karena sesungguhnya, saudara, hati kita itu setiap orang pasti berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Jadi kalau berbicara murni itu berarti ada yang tidak murni, saudara. Dan ketika kita lahir baru, kita diberikan benih yang baru oleh Tuhan. Firman Allah berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kemudian ketika kita lahir baru, kita hidup menjalin suatu kehidupan yang baru. Hati kita juga diperbaharui, saudara. Sebab itu artinya pertobatan, yaitu berbalik dan kemudian mengikuti arah yang benar. Saudara, ketika kita lahir baru, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, ada titik balik yang luar biasa, saudara. Kemudian kita mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam perjalanan kita, saudara, tidak sedikit
tidak sedikit hal-hal yang ada di perjalanan kita yang kemudian akan mengkontaminasi kondisi hati kita, saudara. Kita boleh start dengan kehidupan hati yang baru, tapi kemudian untuk mempertahankan itu, untuk menjaga hati itu adalah satu perjuangan yang luar biasa. Sebab firman Allah berkata, berjuanglah untuk masuk kepada pintu yang sempit itu, yang sesak. Dikatakan banyak orang yang ingin masuk tapi tidak mendapatkannya, sulit. Artinya bahwa mengikut Tuhan, diselamatkan itu anugerah, tapi berjalan bersama dengan Tuhan itu keputusan yang luar biasa. Saudara, keputusan untuk tetap mencintai Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya mengalami satu badai yang cukup besar sekali buat saya, sampai saya berpikir kayaknya beberapa waktu saya banyak kali saya dalam beberapa waktu saya sering mengambil sabbatical, artinya berdiam diri dalam beberapa saat gitu, saudara. Ada kesibukan tapi hal yang penting aja, saudara. Dan kemudian ketika badai mulai datang, saudara, saya tahu bahwa kekuatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan suatu waktu ketika saya sedang rest in the Lord, saya sedang mengambil waktu untuk ada spend time dengan Tuhan lebih lagi, saudara. Dan kemudian kesulitan, badai yang di luar ekspektasi itu benar-benar datang, saudara. Saya kehilangan ada salah satu anggota keluarga, bukan COVID, saudara, tapi itu merupakan pukulan yang cukup hebat buat saya secara pribadi. Dan beberapa waktu yang lalu saya ngalamin bagaimana rasanya sepertinya sulit untuk melihat Tuhan, sulit untuk melihat bagaimana Tuhan itu nyata dan luar biasa. Tetapi saya mengambil keputusan, saya katakan tadi, saudara, keputusan kita itu menentukan ke depan. Saya tetap mempercayai bahwa Tuhan itu terlalu baik, rancangannya itu luar biasa. Dan saya ketika saya mulai mengambil keputusan untuk mengucap syukur dan mempercayai bahwa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Di situ saya mengalami kekuatan yang baru. Saya mengalami bagaimana saya percaya bahwa kehidupan kita ini ditentukan oleh keputusan yang kita ambil. Jadi sama hati kita mau izinkan kekecewaan, kita mau izinkan terkontaminasi atau tidak, itu keputusannya ada di kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara, jadi kemurnian hati itu tidak terjadi tiba-tiba. Itu perjuangan dan itu harus ditemukan. Artinya harus ada usaha dari kita, saudara. Firman Allah berkata seperti ini dalam Yohanes 1 ayat 47. Yesus berkata, dikatakan Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu ia berkata tentang Natanael, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Jadi saudara, murni itu berarti ada yang tidak murni. Ada yang asli, original, benar-benar super, the best, dan ada juga yang KW. Ada juga yang KW1, KW2. Jadi saudara, yang Tuhan mau kita menjaga kemurnian, keaslian kita, saudara. Dan itu tidak mudah. Ketika saudara menjalani kehidupan sehari-hari, kita akan berbenturan dengan banyak orang. Kita akan ketemu dengan orang dengan berbagai sifat. Kita akan bertemu dengan lingkungan, dengan keadaan-keadaan yang sulit, yang kadang-kala kalau kita tidak mempersiapkan daya tahan, mempersiapkan proteksi, mempersiapkan keputusan atau kekuatan di dalam firman Allah, saudara, kita pelan-pelan bisa tergerus imannya, karakternya, kebiasaannya, bahkan hal-hal yang negatif itu kemudian akan merusak hati nurani yang murni. Contoh soal, saudara, ketika seorang dia bergaul dengan orang yang hobi menjelekkan orang, ada orang-orang yang hobi memang, saudara, ada orang-orang yang memiliki sifat yang munafik, saudara, itu kita tidak bisa hindari, tidak bisa bilang nggak ada. Saudara, mungkin di kantor, di rumah, di keluarga, teman, hubungan, dan yang lain. Kadang-kadang ada orang-orang yang memang diizinkan Tuhan datang, oh dia ternyata nggak kita tahu musuh dalam selimut, oh ternyata dia menjelekkan kita di luar, padahal di depannya baik ya, jadi kan munafik. Ternyata kita ketemu dengan orang yang kepo, yang ngurus-ngurusan orang, atau dengan orang yang ternyata tidak faithful, atau ada orang yang tikam dari belakang, itu akan terjadi, bisa sekali terjadi dalam kehidupan perjalanan iman kita. Nah, bagaimana kita meresponi itu tergantung kita. Masalahnya, ada orang-orang yang, saudara boleh lihat, ada orang yang tadi dia baik banget, tapi kemudian ketika bergaul dengan orang-orang tertentu yang hobinya ngegosipin, ngejelekin orang, lihat ada masalah orang itu seneng banget, saudara. Dan itu orang yang tadinya murni, itu bisa menjadi sangat tidak murni. Contoh soal, saudara, dalam kehidupan, dalam pertemanan, hubungan, misalnya ada 4-5 orang berteman di situ. Satu orang masuk dan orang ini orang yang tukang adu domba, yang iri, yang something like that lah, saudara. Dan kemudian mulai mempengaruhi satu orang. Satu orang masih kuat, dia pengaruhi satu orang tanpa disadari, saudara.
akhirnya saudara dalam 5 orang atau beberapa orang satu kelompok ini pasti ada yang tiba-tiba mulai ini satu masalah, ini satu miss, ini satu mulai ya udah keluar dari pertemanan ini dan yang lain. Saudara, kalau mau dicek itu bukan hal-hal yang lain. Sebenarnya kita mesti cek ada unsur apa yang mempengaruhi kemurnian hati kita. Saudara, ini mungkin contoh soal yang lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Sebab itu, kalau boleh saya share juga pergaulan atau dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita membuka diri, itu sangat penting sekali, saudara. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang, tapi kita akan tahu ada hal-hal yang tidak perlu dalam kehidupan kita. Ada sampah-sampah yang tidak perlu. Suatu waktu saya ke Papua dan kemudian waktu saya ketemu dengan beberapa orang di sana dan mereka menunjukkan, oh ini emasnya Bu, waktu saya lupa ya di tambang emas, saudara ya. Dan kemudian ini seperti ini dan dia bilang, dari emas-emas ini kan disaring-saring. Jadi ada juga yang bukan emas, ada juga yang lain-lain. Itu masuk semua sama. Kemudian mereka akan pilih, disaring, ada prosesnya. Artinya saudara, kemurnian hati kita itu bisa bercampur dan kelihatannya murni, saudara. Yang paling tahu ini Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Kita yang paling tahu, saudara. Dan saudara yang kadang-kadang membuat kita juga merasa kadang-kadang, oh I'm okay, saya masih tetap dalam hati nurani yang murni. Karena ketika kita mulai menyimpang atau bergeser itu tanpa kita sadari, saudara. Karena kita mesti ada standar, ada ukurannya, ada aturannya yang firman Tuhan yang akan menjadi standar hidup kita, saudara. Dan kadang-kala saya baru disadarkan, oh ya tadi saya nggak boleh seperti ini, oh iya ini saya mesti hati-hati dan sebagainya. Oh ya tadinya saya nggak begini ya, kenapa jadi begini ya, saudara. Jadi kita ngelihat lagi, saudara. Dan di situ kita akan terus belajar. Dan firman Allah berkata, saudara, apakah kemurnian hati itu juga tidak untuk menjadi orang yang murni dan kemudian merubah menjadi tidak murni? Apakah orang-orang yang sudah dalam Tuhan itu tidak mungkin bisa memiliki hati yang tidak murni, saudara? Kita baca firman Tuhan, 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai 10. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan. Menyimpang, saudara. Jadi tadinya benar, tadinya lurus, tadinya murni, tapi kemudian menyimpang kepada yang tidak takut akan Tuhan, saudara. Dikatakan, hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi Salomo tidak mau berpegang pada apa yang Tuhan telah perintahkan kepadanya, saudara. Garis bawahi menyimpang, saudara. Dan garis bawahi juga yang telah Tuhan 2 kali menampakkan diri kepadanya. Artinya apa, saudara? Jadi Salomo ini dia sudah mengalami perjumpaan yang luar biasa. Mengalami Tuhan mengunjungi dia. Dikatakan dia mengalami Tuhan itu benar-benar 2 kali menampakkan diri kepada Salomo. Anda bisa bayangkan, kurang rohani, kurang keren apa nih orang, saudara. Jadi ternyata saudara, sekalipun orang mengalami pengalaman rohani yang luar biasa, itu tidak menjadi jaminan untuk dia terus bertahan konsisten dalam hidupan taat dan hidup menjaga hati nurani yang murni, saudara. Karena pengalaman rohani yang luar biasa itu amazing, tetapi itu tidak akan terjadi apa-apa kalau tidak ada kontinuitas, saudara. Tidak ada kelanjutan yang terus kita untuk menjaga setiap hari, every day, saudara. Untuk kita menjaga hati kita. Jadi saudara, orang-orang yang hebat pun bisa menyimpang. Saya pun atau siapapun yang melayani Tuhan, Bapak Ibu saudara yang sudah lama mengikut Tuhan. Mungkin kita juga bisa menyimpang. Karena penyimpangan itu biasanya tanpa kita sadari, saudara. Sebab itu kita perlu apa? Kita perlu untuk mempertahankan hati nurani ini benar-benar secara seterusnya, setiap hari. Ibadah-ibadah seperti ini akan membuat kita kembali lagi kepada Tuhan, kembali kepada jalur yang melenceng, kembali kepada kehidupan yang lebih murni lagi, saudara. Ketika saya mengalami badai-badai yang sulit, pilihannya ada 2, maju terus atau babak belur, saudara. Atau juga pilihan lain, ya stuck di tempat, saudara. Dan kemudian hidup dengan kecewaan, sakit hati, ataupun kebingungan, atau drop, depresi, stres, dan yang lain. Jadi pilihannya selalu ada dalam kehidupan saya. Ketika saudara disakiti, pilihannya saudara mau mengampuni, atau saudara mau hidup dalam kekecewaan, dan bayang-bayang sakit hati, saudara, dan saudara tidak mengalami berkat. Atau kita mau mengambil keputusan, saya mengampuni, speak, bless and life, release, saudara. Dan saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa.
saudara. Jadi keputusannya selalu berbalik untuk kita menjaga supaya tidak tercemar hati kita. Karena firman Allah berkata, saudara, hati ini adalah sumbernya, saudara. Di mana Tuhan yang akan mencurahkan segala sesuatu itu semua bersumber dari sini, saudara. Dan firman Allah berkata, Kisah Para Rasul 23 ayatnya ke-1, dikatakan, sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Jadi sampai hari ini, saudara, firman Allah berkata bahwa dengarkan firman Tuhan, kalau masih ada hari ini jangan mengeraskan hati, kata Ibrani, saudara. Jadi Paulus berkata bahwa sampai hari ini, present tense, saudara, bahwa dikatakan dia tetap, artinya di masa itu, sampai hari itu, sampai ayat ini ditulis, dia tuh mempertahankan hati nuraninya. Dan kali ini kita membaca firman Allah, artinya sampai hari ini dan seterusnya, itu perlu dipertahankan, perlu diperjuangkan. Apapun itu, saudara. Saudara, saya dari awal Januari ngalamin badai-badai yang besar. Dari sebelum masuk Januari itu sudah dapat, Tuhan sudah banyak memberikan firman, memberikan konfirmasi, memberikan mungkin buat jaga-jaga dan yang lain. Jadi dari start dari Januari, itu udah badai kayaknya silih berganti dalam segala sudut, dalam segala segi, saudara, until now. Dan kemarin juga merupakan salah satu yang cukup, yang artinya beruntun. Tapi di situ saya selalu melihat, tidak ada bagaimana cara saya mempertahankan hati nurani yang bersih. Saya hanya datang berlutut di kaki Tuhan, dan datang, Tuhan, I just want to learn from you. Aku hanya ingin belajar dari Engkau. Aku hanya ingin meminta anugerah. Aku hanya ingin, Tuhan, saya nggak ngerti banyak tentang Engkau. Saya nggak ngerti banyak harus buat apa. Tapi saya akan duduk di kaki Tuhan dengan mengangkat tangan dan just surrender to the Lord. Karena saya tahu bahwa dengan kekuatan saya, dengan pengalaman yang Tuhan sudah pernah buat banyak mujizat, tidak berarti saya sudah tahu segala sesuatu, tapi justru diizinkan terus mengalami titik-titik terendah dalam kehidupan. Supaya saya terus belajar. Supaya saya terus mengenal Dia, supaya saya terus ingin mengejar Dia, dan supaya saya terus tahu bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu bukan datang dari kita, tetapi datang dari Tuhan. Ada berapa di antara saudara dalam pekerjaan, dalam bisnis, Anda tidak punya masalah apa-apa, tapi saudara, kemudian kita tidak pernah tahu di depan apa yang terjadi. Who knows? Tidak ada yang pernah tahu. Sebab itu sekalipun saudara tidak mengalami masalah yang besar, tidak mengalami masa-masa yang sulit, atau masalah dalam pekerjaan, atau dan yang lain, atau saudara, kita perlu berjaga-jaga, kita perlu menjaga hati nurani yang murni, punya fondasi yang kuat, supaya andai kata di depan ada kesulitan, ada goncangan, ada sesuatu yang di luar harapan kita, saudara sudah punya fondasi, sudah punya kayak kuda-kuda, sudah ada proteksi, sudah ada kekuatan yang disiapkan, saudara. Dan itu akan membuat kita tetap kuat sekalipun ombak gelombang datang silih berganti, saudara. Ada hal-hal yang di luar ekspektasi kita, saudara akan tetap melihat bahwa segala sesuatu Tuhan itu turut bekerja. Kapan? Firman Allah berkata ketika kita mengambil choose untuk mengasihi Tuhan, saudara. Jadi selalu ada pilihan. Karena firman Allah berkata, saudara, karena sesungguhnya Tuhan sudah mencurahkan kuasanya kepada kita. Saya katakan di pertama, kita telah lahir baru. Di situ kita telah diberikan benih yang ilahi dari Tuhan. Tapi kemudian untuk berjalan selanjutnya itu keputusan kita. Jadi kita harus kembali bahwa benih yang baik yang Tuhan tanam, itu yang akan kita pertahankan. Dan itu harus kita jaga, kita pupuk untuk bertumbuh. Firman Allah berkata, 1 Petrus 1 ayat ke-23 berkata, dalam terjemahan NIV dikatakan, for you have been born again not of perishable seed but of imperishable through the living and enduring word of God, saudara. Jadi saudara, kita telah hidup dan telah ketika kita lahir baru mengalami Tuhan, benih yang ditanam itu benih yang ilahi. Hati kita dimurnikan, saudara. Dan kemudian dikatakan kita perlu untuk menjaga itu, perlu menjaga itu dengan firman Allah, dengan kehidupan yang melekat dengan Tuhan. Itu yang akan membuat kita menjadi kuat dan membuat kita terus berjalan dan tidak pernah menyerah, saudara. Jujur, yang kemarin itu salah satu the biggest one, masalah yang saya shock banget, saudara. Bukan soal ya dipanggil Tuhan kehilangan, tapi saudara ada banyak masalah beruntun yang lain yang terkait, saudara. Sehingga saya hampir, saya shock itu, nangis nggak berhenti. Tapi saya mulai belajar, Tuhan, Engkau tetap baik in every season, dalam setiap musim. Banyak kali saya nggak ngerti Tuhan buat apa rencana Tuhan. Tapi saya mau jaga hati. Saya mau jaga, saya tetap murni. Saya tidak mau kecewa. Saya tidak mau mempersalahkan siapapun. Saya tidak mau mempersalahkan keadaan yang lain. Tapi saya mau melihat Tuhan dan saya mau belajar untuk menyinkronkan hati saya, hidup saya dengan Tuhan. Kalau sesuatu yang datang itu pasti ada rencana Tuhan.
Masalah itu mungkin nggak berubah, kita yang berubah. Dan di situ saya belajar menghadapi, saya belajar menghandle, saya belajar menghadapi masa-masa yang saya katakan ombak itu besar dari awal Januari dan berbulan-bulan sampai mau selesai tahun ini. Tapi saya selalu melihat He is so faithful. Dia selalu setia dan jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, pilihlah untuk menjaga hati kita. Pilihlah untuk merenungkan firman Tuhan supaya kita bisa terus menjaga hati kita, keputusan-keputusan kita. Pilihlah untuk tetap melekat dengan Tuhan. Pilihlah untuk tetap tidak kecewa dengan Tuhan. Pilihlah untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan dan menjaga hati kita. Dan ingat saudara sekali lagi bahwa hati kita gampang terkotori, gampang terkontaminasi, tapi yang paling tahu itu Bapak Ibu Saudara dan saya. Siang hari ini saudara, saya akan selesai. Tapi satu yang saya tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kapan? Ketika kita memilih untuk terus menjaga hati kita dan berkata, Tuhan aku ingin mencintai dan mengasihi Engkau. Dan aku ingin tidak ada kepalsuan. Aku ingin kehidupan kekristenanku sejati, artinya murni di hadapan Tuhan. Dan aku ingin Engkau sendiri yang menyelidiki. Kalau aku menyimpang, kalau seperti Salomo tadi, dia sudah dipakai Tuhan luar biasa, tapi dia nggak tahu kalau dia menyimpang. Jadi kita berdoa supaya Tuhan kalau ada yang salah, ada yang kurang, benarkan Tuhan. Tunjukkan. Mazmur 24 dan Mazmur 25. Kalau saudara boleh baca di rumah atau di kantor. Saya tutup dengan ini. Firman Allah berkata bahwa dia membimbing orang-orang yang rendah hati kepada jalan yang harus dipilih. Dia menuntun orang benar, saudara. Jadi firman Allah berkata bahwa dia, kalau kita mengambil keputusan untuk tetap memegang Tuhan, dia akan menuntun kita apa yang akan kita pilih. Dan ketika kita memilih untuk mempertahankan hati kita, saudara akan melihat penyertaan Allah yang dahsyat. Anda akan melihat di depan, masih ada kesempatan untuk Anda melihat mujizat masih terjadi. Saya tutup dengan lagu saya, saudara. Kalau Tuhan berkenan, entah awal tahun, kalau Tuhan berkenan akan dirilis. Di saat ku takut, Engkau besertaku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada siang hari ini, mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita, dimanapun kita berada, berapa di antara saudara ketika engkau ingin mempertahankan hati nurani yang murni dan itu tidak mudah dan tidak sulit, saudara? Tidak mudah artinya sulit maksud saya. Dan saya percaya itu menjadi sesuatu resiko yang setiap orang hadapi. Ada harga yang harus kita bayar ketika kita ingin mempertahankan hati nurani kita. Tidak tercemar, tetap murni, tidak ada kepalsuan. Dan kita berjalan mengikut Tuhan, berjalan seumur hidup. Firman Allah berkata, Paulus berkata, dikatakan dia menghadapkan di hadapan para mahkamah agama, dikatakan lihat sampai hari ini aku tetap mempertahankan kehidupan dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah, saudara. Dan keputusan itu yang membawa dia melihat bahwa Allah Yesus itu luar biasa. Berapa di antara saudara hari ini di tengah pekerjaanmu, di tengah keluarga, di tengah hubungan pertemanan, di tengah setiap bisnis yang saudara bangun, di tengah saudara setiap pengharapan atau mimpi-mimpi yang Anda bangun hari ini, ataupun di tengah setiap pergumulan, ada Bapak Ibu di saudara mengalami badai-badai yang sulit, saudara, ataupun ada berapa di antara saudara mengalami kesulitan-kesulitan yang kadang Anda tidak mampu untuk hadapi, saudara. Dan hari ini Anda mengambil keputusan untuk tetap mempercayai Tuhan. Anda tidak kecewa, Anda tidak meninggalkan Tuhan atau tawar hati. Anda tetap mempercayai bahwa mujizat itu masih ada. Mujizat itu suatu waktu akan menghampiri Bapak Ibu Saudara saya. Kapan? Ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan.
Saya rindu, saudara, untuk kita hari ini boleh sambil mengangkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan dan taruh tangan kiri kita di dada. Saya rindu ketika ref lagu ini saya nyanyikan, saudara boleh dengan iman, dengan keyakinan, percaya bahwa kekuatan kuasa Tuhan sedang menyertai setiap kita. Mari taruh tangan kiri kita di dada dan angkat tangan saudara, dan saudara sambil saya akan berdoa. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus ya Tuhan perlindunganku. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba berdoa setiap tangan yang terangkat, setiap hati yang dibawa kepada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hanya Engkau sumber di atas segala-galanya. Kami mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan apapun itu resikonya. Kami mengambil keputusan untuk menjaga hati kami murni di hadapan Tuhan. Untuk tidak membiarkan kuasa dosa, kekuatan musuh itu mempengaruhi atau mencemarkan hati kami. Dengan benih yang Kau tanam, benih ilahi itu, kami mau menghargai dan kami mau hidup berkenan di hadapan Allah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kalau di antara kami ada yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan sehingga sempat mengambil keputusan yang salah, mengizinkan hatinya tercemar dengan kepahitan, kekecewaan, dengan hal-hal yang tidak Engkau sukai. Hamba berdoa dalam nama Yesus, ampuni seluruh kami yang ada. Dan kami berdoa biar Engkau sendiri menguduskan setiap kami dari setiap dosa, dari setiap ketidakmampuan kami, dari setiap pencemaran, dari setiap kepalsuan, dari setiap kekuatan musuh yang hendak mau mendistrak kami, hendak membuat kami jauh dari Tuhan dan mengotori hati kami. Hari ini kami mengambil keputusan hari ini untuk mencintai Engkau dengan hati nurani yang murni seterusnya dan selamanya, sehingga Engkau mendapati kami menjadi orang yang setia sampai Engkau datang kedua kali. Demi nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur, memberkati seluruh keluarga besar MNC Group dan penyertaan-Mu atas seluruh pimpinan, seluruh karyawan, staf, seluruh baik persekutuan maupun setiap bisnis perusahaan yang ada. Kami ucapkan berkat yang luar biasa dan kasih setia Tuhan mengalir buat setiap kami, mujizat-Mu mengalir. In Jesus mighty name we pray. Everyone say amen. Amen. Thank you so much. God bless you. Tuhan memberkati. Semoga kita semua diberkati dengan firman Tuhan dan share yang Ibu Jackie sampaikan. Tuhan memberkati Ibu. Saat ini ada pengumuman yang mau disampaikan oleh para pengurus. Pengumuman. Oke. Untuk laporan kas dan PIC Diakonia bisa dilihat di dalam screen untuk laporan kas PD MNC Center dan juga laporan kas Diakonia. Dan bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung pelayanan ini bisa untuk mentransfer ke rekening yang tertera di screen. Selanjutnya, oke, kita saat ini mau lakukan persembahan. Kita bisa memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan PDMNC Center dengan men-scan QR code yang ada di layar, bisa menggunakan SPIN atau online yang lainnya. Kita nyanyikan lagu ini sembari kita melakukan persembahan. Diberikan, saya mempersilakan untuk mengurus doa syafaat dan kemudian dilanjutkan dengan doa berkat oleh Ibu Jacqueline.
Untuk doa syafaat, saya persilakan. Pak Stephen Rajaratnam, silakan untuk bisa memimpin doa syafaat. Okay, thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your mercy and grace today. Thank you, Lord, for Pastor Jacqueline Selose. Lord, thank you for your word and miracles in her life, which is a great testimony to all of us, giving us encouragement. We thank you, Lord, for your word today. Bless your word, Lord. Help us to be faithful in all our ways to seek your kingdom and your righteousness. Father, we pray for MNC Group. Lord, we pray in these difficult times, you will bless, Lord, MNC Group, and also our chairman, Bapak Haritano Sudibyo. You bless him, Lord, give him wisdom to bring this company out and be fruitful and be blessed, Lord, because of your grace for us. So I pray, Lord, bless his family. I pray, Lord, your grace will be upon him and also all BOD. I pray your grace upon them, Lord, to make the right decisions. And I pray, Lord, their eyes will be open to many solutions that you are giving for us, Lord. Thank you, Father. We pray your blessing also, Lord, for everyone working in MNC Group, every employee. I pray your blessing upon each and every one. I pray, Lord, whatever their troubles are, Lord, you are able to carry them through, Lord. I pray your light will shine into each and everyone's life, that, Lord, MNC Group will be a blessed group. We also pray, Lord, for PDMNC Center. We pray for Pak Chris, our Ketua. Bless him, Lord, and direct him. And I also pray, Lord, for the Christmas celebration that we will celebrate your birthday. I pray, Lord, that you will bless every preparation, that each and everyone who comes for the Christmas meeting will be blessed, Lord. We also pray, Lord Jesus, for our Jakarta. Bless our governor, Bapak Hari Anies Baswedan. I pray your grace upon him, Lord, and I pray, Lord, there will be peace in Jakarta. I pray, Lord Jesus, that your peace will give us grace, Lord. Your grace is enough for us, Lord, to solve all problems in our nation. We pray, Lord, also for our President, Lord, Bapak Jokowi, and Vice President Maruf Amin, every ministers, all DPR, MPR, all governors, Wali Kota, and also Bupati. I pray, Lord Jesus, bless the government in Indonesia, bless the church in Indonesia. I pray that your will be done in this nation, Lord. There will be peace, there will be unity, and also, Lord, you will bring us this month, Lord, solution for the pandemic, Lord Jesus. We also pray, Lord, those who are suffering in Indonesia and have facing difficulties because of the pandemic, I pray your mercy and grace upon them, Lord. Thank you, Lord, for this day, and I pray, Lord, each and everyone listening to the prayer will have a blessed weekend. I pray your grace upon each and everyone. Thank you and praise you in Jesus' name. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pada siang hari ini kami boleh selesai beribadah, dan kami percaya bahwa kekuatan daripada Tuhan itu akan selalu menyertai kami. Mari Bapak Ibu Saudara, boleh sebelum kita mengakhiri seluruh ibadah kita pada siang hari ini, boleh mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan biar kita memohonkan berkat daripada Allah sendiri yang akan menjaga hidup kita, menjaga hati kita, menjaga seluruh perjalanan iman kita, melewati setiap badai, melewati setiap kesulitan, melewati setiap apapun setiap hari dalam hidup kita yang akan kita hadapi. Tapi kita percaya penyertaan, berkat, kekuatan, kuasa Tuhan yang akan terus menjaga hidup kita. Bapa, hamba berdoa biar Engkau sendiri yang mencurahkan rahmat dan berkat-Mu atas setiap kami. Demi nama Yesus, mari pulang membawa berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kami akan kembali beraktivitas, kembali kepada keluarga kami, kembali dalam setiap pekerjaan kami, tapi kami tahu berkat Allah mengalir menyertai kami. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Amen. God bless you. Amin. Terima kasih Bu Jensi untuk Bapak yang sudah hadir. Udah.
udah, nggak apa-apa. Thank you semuanya. Saya Livia. Baik Bu, God bless you Bu. God bless.